Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahudin dari Prodi Teknik Informasi Fakultas Teknik dan Desain Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Berdirinya saya di sini saya akan memenuhi tugas akhir, yakni dari mata kuliah praktikum ibadah dengan dosen pengampu Ibu Yulianti. Saya izin menjelaskan terkait buku yang berjudul Gerakan Zakat untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Gagasan ini dilakukan dan diluncurkan oleh PSIPP pada tahun 2020. Ini merupakan isu baru dan isu yang satu-satunya ya di Indonesia maupun di dunia gitu ya. Mengapa demikian? Karena ini baru pertama kali ada yang mengupayakan zakat disalurkan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu ya. Nah, penyebaran gagasan untuk korban tersebut berjalan cepat, membutuhkan waktu kurang dari 3 tahun gitu ya. Nah, penelitian terdahulu Basnas mengeluarkan dana sejumlah 7 triliun lebih untuk korban COVID gitu. Karena untuk korban COVID tergolong dan didistribusikan mustahik yang termasuk fakir dan miskin ya. Karena pas zaman COVID itu banyak pekerjaan yang tertunda gitu, terus karyawan yang tidak bekerja gitu yang diakibatkan oleh lockdown gitu ya. Jadi ekonomi terjatuh sehingga Basnas mengeluarkan uang untuk korban-korban COVID tersebut karena mereka menjadi fakir dan miskin gitu ya. Tidak hanya itu, pusat pemimpin dari Muhammadiyah tersebut juga mengupayakan untuk mengeluarkan dana zakat kepada korban COVID juga gitu ya, termasuk 113 rumah sakit ya yang terdampak COVID-19 itu, termasuk obat-obatan dan sebagainya gitu disalurkan kepada mereka. Nah, kemudian hal ini bisa menjadikan korban kekerasan juga sebagai upaya ya yang dilakukan Basnas kepada korban kekerasan seksual perempuan dan anak gitu ya, sehingga mereka bisa terlindungi, terjamin gitu ya dan terjaga dalam kehidupannya. Penyebaran gagasan zakat ini berjalan cepat, membutuhkan waktu kurang dari 3 tahun. Sebagai pengalaman, PSIPP menjadi satu-satunya PSGA di PTMA se-Indonesia. Nah, fokus ini yaitu penghapusan kekerasan seksual dan berhasil mengadvokasi zakat untuk korban. Auto etnografi by gitu ya, implementasi sistem hukum sosial atau Friedman. Secara substansi hukum menghasilkan kebijakan lokal ya, yakni dari wali kota Tangerang gitu ya, merupakan surat edaran wali kota ya. Nah, dan ini sudah berhasil gitu, meskipun dari fatwa ormas belum disahkannya, termasuk dari MUI tersebut, karena MUI menjawab ini tidak bisa dilakukan gitu ya, karena korban kekerasan seksual itu diakibatkan oleh orang-orang yang sering keluar malam gitu, terus berpakaian yang tidak menutupi aurat, maka dari itu tidak bisa disandingkan dengan hal-hal yang suci gitu ya. Itu merupakan perbuatan-perbuatan yang kotor, sehingga fatwa tersebut sampai kini belum bisa diberjalankan. Namun di sisi lain wali kota mendukungnya ya, dan bisa menetapkan komitmen PSIPP dengan wali kota tersebut dengan jumlah dana yang dikeluarkannya itu berapa ya, itu 100 juta lebih lah, kurang lebih sekian gitu ya. Jadi itu merupakan sebuah keberhasilan PSIPP dalam mengupayakannya, meskipun belum menyebar luas se Indonesia, tapi setidaknya PSIPP sudah berhasil mengupayakan dari kota Tangerang gitu ya. Baik, sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.